Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Duta Mahyuni, NIM 203200229, kelas PKMIH. Nah, di sini saya akan mengulas materi tentang pengetahuan untuk memenuhi tugas UAS psikologi. Nah, dalam pengetahuan itu tersendiri ada 3 poin penting. Yang pertama, pengertian dari pengetahuan. Yang kedua, teori pengetahuan dalam psikologi Islam. Yang ketiga, tokoh psikologi Islam itu siapa saja. Nah, di sini saya akan mengulas dari 3 poin penting tersebut. Nah, dari poin pertama yaitu tentang pengertian pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan berasal dari bahasa Yunani, yaitu epitisme dan logos. Epitisme biasanya diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran. Selain itu, ada juga logos yang diartikan sebagai pikiran atau kata atau teori. Nah, selain dari bahasa Yunani, juga pengetahuan diartikan oleh para ilmuwan. Contohnya, ilmuwan Mubarak 2011. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu tersendiri, dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Yang kedua, menurut ilmuwan Nototsmojo 2012, pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan tersebut melalui panca indera manusia, yakni pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, dan peraba. Sebagai pengetahuan manusia dapat dilalui mata dan telinga. Nah, dapat disimpulkan dari ilmuwan tersebut bahwa pengetahuan adalah suatu proses kita ingin berusaha mengetahui apa yang seharusnya kita tidak ketahui. Adapun tingkatan pengetahuan, yang pertama yaitu mengetahui, yang kedua yaitu memahami, yang ketiga adalah aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Dari di antara tingkatan pemahaman tersebut mempunyai arti tersendiri. Yang pertama, mengetahui. Apa sih mengetahui itu? Mengetahui dapat diartikan sebagai recall atau memanggil memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu yang spesifik. Yang kedua, memahami. Apa sih memahami itu? Memahami adalah suatu objek, bukan hanya sekedar tahu terhadap objek tersebut, melainkan kita harus memahami apa yang ada dalam makna tersebut. Yang ketiga, yaitu aplikasi. Apa sih aplikasi? Aplikasi dapat diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan ataupun mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut. Yang keempat, yaitu analisis. Analisis adalah kemampuan diri kita menjabarkan atau memisahkan, lalu kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen tersebut. Yang kelima, sintesis. Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam merangkum atau meletakkan suatu hubungan yang logis dari komponen-komponen tersebut. Yang terakhir, evaluasi. Apa sih evaluasi? Evaluasi adalah merupakan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian di akhir. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Dalam faktor internal tersebut ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua pekerjaan, yang ketiga umur, dan yang keempat faktor lingkungan, serta yang kelima sosial budaya. Dalam 5 faktor tersebut dapat saya jelaskan. Apa sih pendidikan? Pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju impian dan cita-citanya tertentu. Pekerjaan. Apa sih pekerjaan itu? Pekerjaan menurut Thomas yang dikutip oleh Nur Salam, pekerjaan adalah suatu keburukan yang harus dilakukan demi menunjang kehidupannya dan kehidupannya keluarganya. Adapun umur menurut Elizabeth yang dikutip Nur Salam 2003, usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan hingga saat ini ia masih hidup. Serta yang keempat, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu kondisi alam yang ada di sekitarnya.
Yang terakhir yaitu sosial budaya. Apa sih sosial budaya? Sosial budaya yaitu masyarakat dapat memberikan pengaruh dan sikap dalam informasi. Poin penting yang kedua yaitu teori pengetahuan dalam psikologi pendidikan Islam. Adapun teorinya yaitu ada 6. Yang pertama, kekukuhan pendapat. Yang kedua, otoritas. Yang ketiga, intuisi. Yang keempat, rasionalisme. Yang kelima, empirisme. Yang keenam, metode ilmiah. Adapun dari 6 poin penting dari teori tersebut mempunyai arti tersendiri. Yang pertama yaitu kekukuhan pendapat. Apa sih kekukuhan pendapat? Kekukuhan pendapat berasal dari bahasa Inggris tenation yang berarti ketahanan. Yang kedua, otoritas. Otoritas berasal dari bahasa Inggris juga authority yang berarti wibawa. Yang ketiga, intuisi. Intuisi yaitu berasal dari bahasa Inggris juga intonation yang diartikan sebagai gerak hati. Yang keempat, rasionalisme. Rasionalisme dalam bahasa Inggris rasionalisme yang diartikan sebagai keyakinan atau yang masuk akal. Yang kelima yaitu empirisme. Empirisme yaitu keyakinan terhadap kenyataan empiris. Yang terakhir yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah itu juga berasal dari bahasa Inggris yaitu science yang diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai metode yang paling baik karena berusaha memperoleh informasi yang paling mendekati dengan kenyataan. Nah, poin penting yang ketiga yaitu tentang tokoh psikologi Islam. Tokoh psikologi Islam itu ada 3. Yang pertama, Ahmad Ibnu Sal al-Bahaiki. Yang kedua, Ibnu Sina. Dan yang ketiga yaitu Al-Ghazali. Tokoh yang pertama, Ahmad Ibnu Sal al-Bahaiki, yaitu adalah seorang doktor yang lahir pada tahun 850 Masehi dan beliau wafat pada tahun 934 Masehi. Selanjutnya, yang kedua tokoh Islam psikologi itu yaitu bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang pegawai tinggi pada masa dinasti Saman. Selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di desa Tus, wilayah Khorasan, Iran. Dia adalah pemikir ulung Islam yang menyandang gelar pembela Islam. Nah, materi yang dapat saya sampaikan sebelumnya dapat saya simpulkan, yaitu dalam materi saya sampaikan tadi ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian pengetahuan, yang kedua yaitu teori pengetahuan dalam psikologi Islam, yang ketiga yaitu tokoh psikologi Islam. Nah, pengetahuan menurut saya sendiri yaitu hasil renungan yang bersifat filosofi yang kemudian berkembang menjadi ilmiah yang memunculkan hipotesis. Dan teori-teori dalam Islam itu ada 6, yaitu kekukuhan pendapat, yang kedua otoritas, yang ketiga intuisi, yang keempat rasionalisme, yang kelima empirisme, dan yang terakhir metode ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.